Kenapa bisa lahir? Karena orang-orang dulu berpikir, oh zaman dulu itu ada suatu kerajaan besar yang namanya Majapahit, punya patinya Mahapati Gajah Mada. Dia yang mendeklarasikan bersumpah, sumpah palapa, ingin mempersatukan seluruh Nusantara ini. Ketika Gajah Mada itu sekitar mungkin abad ke-12, diangkat menjadi Mahapati. Diangkat menjadi Mahapati dari seorang prajurit yang biasa saja. Tapi karena dia hebat, terus kemudian menjadi kepemimpinan, akhirnya dijadikan dia menjadi pasukan Bayangkara. Pasukan Bayangkara itu pasukan termasuk sekarang Pas Pampres. Pasukan yang posisinya khusus untuk mengawal raja. Setelah kemudian ini berhasil, dia diangkat menjadi Mahapati, orang nomor 2 di kerajaan. Nah, ketika dia diangkat, dia kemudian bersumpah, dinamakan dia sumpah palapa itu. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah makan enak. Dia akan berpuasa terus-menerus sampai yang namanya seluruh Nusantara ini ditaklukkan di bawah satu bendera Majapahit. Ditaklukkan semua era peperangan. Ditaklukkan satu persatu seluruh Nusantara. Akhirnya apa? Sumpah itu terkabul dan Majapahit bisa sampai mempersatukan seluruh Nusantara, termasuk di dalamnya Singapura dulu itu disatukan. Singapura itu dulu wilayahnya Kerajaan Majapahit. Ada sebagian termasuk Malaysia di dalamnya, itu semuanya masuk wilayah imperium dari Majapahit. Nah, sejarah ini yang kemudian menjadi inspirasi anak-anak muda pada awal abad 20 ya. Aktivis-aktivis dulu itu kemudian berpikir, loh, kalau orang dulu aja bisa bersumpah mempersatukan Nusantara, kenapa kita tidak melahirkan satu bangsa? Bangsa yang bukan berjajah, bangsa yang merdeka, yang berdaulat, yang berdiri di atas kakinya sendiri, bukan bangsa yang dihitam oleh Belanda. Maka kemudian lahirlah Sumpah Pemuda 1928. Nah, kronologi sejarah ini harus benar-benar dipahami, karena yang namanya lahirnya Pancasila itu tidak bisa luput dari proses-proses sebelumnya. Karena itu harus dikaji sejarah. Nah, terkait dengan proses Pancasila itu, karena yang melahirkan Pancasila ini Bung Karno, walaupun pada saat itu kemudian ketika Bung Karno dijatuhkan oleh Soeharto, dijelek-jelekkan namanya, tapi sejarah itu tidak akan pernah berkata dusta, akan terkuak kedustaan itu. Jadi dulu itu namanya Bung Karno dalam panitia yang dinamakan BPUPKI ya, PPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Di situ kan kemudian karena ini posisi Jepang yang pada saat itu memukul mundur Belanda, ya. Kemudian Indonesia dijajah oleh Jepang, dan Jepang kemudian Hiroshima Nagasaki dibom pada tahun 1943 ya, 42-43 itu dibom sama sebut oleh Amerika. Maka kemudian Jepang menyerah, sehingga ada vacuum of power. Jadi Indonesia itu menjadi negara yang tidak berkuat. Jepang dinyatakan menyerah, Belanda sudah tidak ada di Indonesia. Jadi kosong kekuasaan. Kemudian anak-anak muda mendorong Soekarno-Hatta. Ini karena tokoh bangsa pada saat itu Soekarno-Hatta yang mencuat di permukaan. Maka anak-anak muda pada saat itu mendesak kepada Soekarno-Hatta untuk segera memerdekakan bangsa ini. Jangan mau negara ini istilahnya diperdekakan. Perdekatan itu diberi oleh Jepang. Tidak mau anak muda waktu itu. Jadi mendesak sampai kemudian diculik yang namanya Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta diculik dengan bengkok, dipaksa oleh pemuda supaya mendeklarasikan, supaya memproklamasikan Indonesia secepat-cepat. Akhirnya diproklamasikan. Nah, setelah proklamasi yang dilakukan adalah si panitia ini, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini, kan bingung nih, negara kita ini konsepnya kayak gimana? Lalu dasarnya ini apa yang persatukan negara kita? Nah, ini kemudian tokoh-tokoh bangsa itu bermusyawarah, bermufakat, mencarikan apa sih dasar negara kita ini. Dasarnya semacam kalau kita bikin bangunan itu fondasinya.
Jadi kalau ibarat bangsa negara itu adalah rumah, maka Pancasila itu adalah fondasinya. Nah, fondasinya apa? Apa dari batu kali, apa dari batu bola, atau dari pasir, atau dari batu dari apa? Nah, itu kan ditentukan, uji musyawarahkan. Nah, kemudian tokoh-tokoh bangsa itu semuanya bicara tentang konsep dasar negara. Tapi kemudian pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu dia bicara bahwa negara kita ini negara yang harus mengakomodir seluruh kepentingan dan golongan. Tidak boleh yang namanya negara ini istilahnya hanya dikhususkan untuk orang Jawa saja atau dikhususkan untuk orang Sumatera saja, tapi untuk semua. Negara yang kita bangun ini bukan negara yang hanya dikhususkan hanya untuk orang Islam saja, tapi juga untuk orang Kristen, juga untuk orang Hindu, juga untuk orang Buddha. Semuanya. Jadi negara untuk semua, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan. Maka dia bilang ada 5 dasar yang menjadi fondasi negara Kesatuan Republik Indonesia. 1, kemanusiaan atau humanisme. Ini paham, suatu paham tentang kemanusiaan. Kemudian persatuan nasional. Kemudian kerakyatan, demokrasi sosial. Untuk kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan itu demokrasi sosial. Terus kemudian adalah keadilan sosial. Baru terakhir adalah nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini jadi ada yang aneh nih. Jadi kan kalau sekarang Pancasila itu kan ketuhanan ya, benar nggak? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Nomor 2 kemanusiaan, persatuan, demokrasi kerakyatan, keadilan sosial. Jadi pidatonya Bung Karno itu strukturnya bukan ini awalnya, tapi strukturnya dibalik. Yang 1 kemanusiaan, nomor 2 itu persatuan, nomor 3 kemanusiaan, persatuan, demokrasi kerakyatan, nomor 4 keadilan sosial, nomor terakhir ketuhanan. Ini versi Bung Karno nih. Kalau versinya ini berdasarkan kesepakatan konsensus tokoh-tokoh. Kenapa bisa kayak gini? Itu pertanyaannya. Kenapa nilai ketuhanan itu oleh Bung Karno ditaruh di bawah? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa gitu? Ada yang bisa jawab nggak kenapa ditaruh di bawah? Bukan ditaruh di atas kayak gini, berdasarkan yang sekarang. Ada yang tahu nggak kenapa? Boleh. Kalau saya pernah lihat di bukunya ya, karangan Juro Rosso kalau tidak salah. Coba. Rosso. Ya. Nah, itu judulnya Bung Karno. Jadi itu waktu pernah baca. Jadi adanya neoplatonisme katanya neoplaton. Jadi neoplaton itu membalikkan jadi kita bakal mengetahui Tuhan itu ketika kita sering bersosialisasi di masyarakat. Jadi ketika semua keadilan sosial terbentuk, maka Tuhan akan adil. Ya. Jadi kenapa tuh? Jadi segitunya juga terbalik. Jadi hal yang saya Jadi benar. Jadi tadi yang bilang, kalau seseorang atau manusia sudah menerapkan 4 prinsip di atas ini, ya, barulah dia dinamakan sebagai orang yang berketuhanan. Dia punya jiwa kemanusiaannya, jiwa persatuannya ada, dia menerapkan demokrasi kerakyatan, dia berjuang mati-matian untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu ada keadilan politik dan keadilan ekonomi. Baru dia dinamakan orang yang berketuhanan. Jadi bukti itu terapkan ini dulu, barulah kita dinamakan sebagai orang yang berketuhanan. Itu konsepnya Bung Karno. Nah, ditaruh lagi sini. Kenapa jadi nomor 1? Atas desakan